yang mudah menentukan dan Bapak mungkin pernah melakukan kita perlu melihat bagaimana tempat yang orang penting seperti Surabaya, Modern Bank Indonesia, bahkan pengamat ekonomi yang ada juga yang sama profesional. Nah, di video mapping kesempatan kali ini kita bakal melihat sama-sama bagaimana tanggapan dan juga respon masyarakat kita terkait pelemahan dari atau bahkan katanya secara kecepatan yang sudah disebutkan yang bersama supir ada karena yang bersama sakit hingga saat ini ada 11.100 tanggal 5 dan mobil progres ada satu pekerjaan yang bersangkutan berasal dari grup TikTok Communication Jawa sama Aldo Asyad Manja Asyad dan saya Yurin yang curhat ya kalau bisa dia banget berhasil bukakan rumahnya kemudian bahkan sampai bilang bahwa kita kita adalah yang itu juga from my background about 165 dari jam downtown dengan titik terendah mapping bisa dibilang kemampuan sampai itu ada yang bilang gampang ada tuh nunggu minggu lagi gampang kalau pakai rekor apapun harus ada ya kalau itu tidak bisa menang Singapura juga mata baik kita tetap aja udah pada datang kita bakal bahas sama-sama bagaimana respon orang-orang yang terkait kalau kita jadi sahabat tetap di ngobrol itu berkali bisa mengenal ini doksoi dari kemudian Facebook ini yang bertemukan dan sampai sekarang masih tergabung dan sepertinya bule Jeff Daphno ini masih tetap ada di Indonesia gitu ya sekarang masih jadi katanya gimana respon orang-orang terkait postingannya Mas Jeff ini sebagai Indonesia yang senilai mereka bilang Indonesia mereka juga punya tapi pada semua kita harus berharap berdoa juga atau kalau masih masalah di pemerintah dan komunikasi ini untuk yang penting untuk lagi kembali ke pausnya ya bang ya partai kalau nanti kalau kita jauh kita dibilang di mana-mana nggak boleh merasa kita nyoba sama-sama tapi kalau ikutan terasain dan kita pastinya kalau merasa perang terbicara di lokasi rakyat sendiri di lokasi wilayah mereka karena saudara-saudara kita dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia sudah sangat amat jarak intensitasnya untuk berdebat sama kita karena mereka sendiri sepertinya paham kok udah lepas duluan sebelum diajakin debat nah sebenarnya fenomena turis-turis asing sekarang lagi ramai banget ke Indonesia karena pelemahan di mata uang itu bukan hal yang kebetulan aja tapi kalau sudah lama sejak dari bulan April beritanya lu bisa lihat dari Pemprov yang judulnya judulnya dari mana coba dulu nah ini rupiah mah terus kedatangan warga Kevin tangan liburan jadi kabar baiknya turis asing itu pada Indonesia kabar buruknya orang dari Asia itu udah pada bisa liburan tapi berita dari Pemprov dikasih tahu mas ini terjadi pada awal kuartal 5 kalau pemerintah Kalimantan melakukan peningkatan supaya melakukan adanya kenaikan pesawat mancanegara atau turisme pada April yang mencapai 1,25%. Jumlah ini naik sekitar 4,75% karena COVID-19 secara keseluruhan dan naik 7,22% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Dirasakan sama jumlah perjalanan wisatawan atau wisata alias warga dari Indonesia yang terpolisir di dalam negeri justru menurun 22,79% secara bulanan yang sedang 7,55 jumlah perjalanan dan turun 4,24% secara tahunan. Oke, begitu juga dengan jumlah perjalanan wisatawan nasional atau WNI yang berpergian ke luar negeri juga tercatat turun 3,40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada April 2006 jumlah perjalanan bisnis atau wisatawan nasional mencapai 643.000 perjalanan turun 18,86% dibandingkan bulan Maret 2006 dan turun 30% dibandingkan April 2024. Ini masih bulan April sangat terbukti cuma jelas sebagai data yang memperkerat masyarakat asing di Indonesia kita posisi warga negaranya sendiri disebutkan besar perjalanan ya agak sedikit gitu ya bagus dong berarti warga negara asing banyak yang ke Indonesia iya tapi what cost everything kita jadi susah buat beli bahan baku
lalu ya, dan masih banyak lagi. Jadi by data emang pernah ada, bahkan mau juga ada beberapa video-video orang mulanya kayak tidak sebelum balik ke negaranya sendiri, karena kayak 4 tahun misalnya gitu lama ada sih banyak orang-orang yang bertanya-tanya kenapa sih bisa terjadi, kenapa dari 4 tahun kita bisa turun bahkan sampai 125 kali gitu kan. Nah, buat orang yang mengikuti ada sedikit sedikit ya pengeluaran banyak trip makin banyak banget tentang soal ini semua. Nah, satunya pastinya dari Kasiti yang dia nanya, saya pikir di Serikat gimana sih relawan ini yang punya jalan motor, apakah tidak aktif pada mereka? Benar, kan emang dari awal relawan itu harusnya gaji pegawai, makanya kan teknologi itu kan berasal dari juga harusnya kalau tidak digunakan untuk bagusnya nanti untuk menggunakan anak-anak juga memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada. Kenapa jadi tanggung buat 78 pekerjaan? Jawaban orang-orang track itu brutal banget. Ada bilang tidak tidak. Kenapa nggak ganjar yang harusnya? Itu bilang ganjar sama mereka makanya si kedua yang manusia mata pencariannya nggak ditarik sama juga terus ditarik di masa juga kan yang kerja ini yang kena 4 juta, woi bayangin kalau balik kalau polisi dan lain lebih banyak dari yang ya masih lebih banyak yang posting ya. Alright, segmen kedua banyak juga orang yang mempertanyakan kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan mata uang rupiah ya, yang bilang kayak iya dalam komunikasi tapi yang komen jualan naik teman-teman yang bisa juga mampu ekstrim dan lagi ini bahkan yang mempertanyakan kenapa orang itu terlalu khawatir banget selain mata uang kita semua pasti mungkin ada nih pasti ini orang-orang berasal dari kelompok tadi awal pemikirannya karena satu dua menjadi kelompok itu malah sebelum mereka punya emas itu mereka punya emas dolar dan merupakan 25 orang pekerja yang mana setiap orang yang dirumahkan punya istri dan anak yang harus dibiayai. Kita berisik bukan karena kita yang langsung kena dampaknya, tapi kita berisik karena melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang terdampak itu ternyata dekat sekali. Ada lagi nih, Raisa bilang, bahkan ada loh Kak, orang yang digaji dolar dan diuntungkan dari rupiah melemah, tapi tetap pengen rupiah menguat karena mikirin orang lain dan negaranya. Gak semua orang itu selfish atau cuma mikirin dianya sendiri. Ya ada lagi nih, Kuri bilang, dear sir, people are crying out here. Banyak yang gerobak jualan yang berhenti beroperasi karena harga tepung dan minyak naik. Harga kemasan naik, biaya bahan produksi dan operasional naik, sedangkan menaikkan harga produk berpotensi kehilangan pembeli karena sama-sama menghadapi tantangan ekonomi yang sama. Hanya karena Anda tidak menyaksikan dan mendengar langsung dan tidak menemukan di medsos, bukan berarti ekonomi akar rumput baik-baik saja.